Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami di sini akan membawakan materi dengan judul menganalisis pasar bisnis. Sebelum melakukan presentasi, terlebih dahulu kami akan melakukan pengenalan, yaitu yang pertama saya Iwayan Eka Astawa, NPM 19321210096. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Budi Dharma Yuda, NPM 18321212225. Om Swastiastu, perkenalkan saya I Gusti Bagus Agung Indra Nugraha, NPM 1932121211. Perkenalkan, nama saya Kada Aris Dawan, NPM 1932121467. Perkenalkan, nama saya Imadi Indrabuana, NPM 19321211581. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 di sini akan membawakan materi dengan judul materi menganalisis pasar bisnis. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan pembahasan pertama, yaitu pembelian organisasi. Pembelian organisasi atau dikenal dengan organization building adalah proses pengambilan keputusan, di mana proses ini organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk dan jasa dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih antara merek dan pemasok yang ada. Selanjutnya yaitu mengenai pasar bisnis dan pasar konsumen. Pasar bisnis atau business market merupakan suatu tempat di mana produsen-produsen melakukan penawaran barang dan jasa kepada konsumen dengan strategi-strategi pemasaran yang handal untuk mempengaruhi konsumen agar dapat memiliki barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen tersebut. Nah, sedangkan pasar konsumen merupakan semua individu dan rumah tangga yang membeli dan mendapatkan barang dan jasa untuk keperluan konsumsi pribadi. Untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nama saya Anak Agung Budi Dharma Yuda. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Karakteristik pasar bisnis meliputi pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar nilainya, hubungan pemasok pelanggan yang erat, pembelian profesional, pengaruh pembelian berganda, panggilan berjualan berganda, permintaan turunan, permintaan inelastik, permintaan yang berfluktuasi, pembeli yang terkonsentrasi secara geografis, pembelian langsung. Situasi pembelian pasar bisnis: A. Pembelian kembali atau ulang langsung. B. Pembelian kembali atau ulang modifikasi. C. Tugas baru. Pembelian dan penjualan sistem. Pembelian dan penjualan sistem berkaitan dengan strategi pembeli dapat memenangkan kontrak, penetapan sistem kontrak. Pembeli akan meminta penawaran dari penjual. Penjual akan bertanggung jawab untuk meminta pengajuan penawaran proposal. Baik, presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang peserta proses pembelian bisnis. Pusat pembelian. Webster dan Wine menyebutkan unit pembelian keputusan dari organisasi pembelian sebagai pusat pembelian. Pusat pembelian terdiri dari semua individu dan kelompok yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembelian yang memiliki beberapa tujuan yang sama. Berikut risiko yang timbul dari keputusan tersebut. Tujuan peranan dalam proses keputusan pembelian diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pencetus atau inisiator, yang kedua ada pengguna atau user, yang ketiga ada pihak yang mempengaruhi, influence, yang keempat ada pengambilan keputusan, decider, yang kelima ada pemberi persetujuan, approver, yang keenam ada pembeli atau buyer, yang ketujuh ada penjaga barang atau gatekeeper, yang dibagi menjadi dua yaitu pengaruh pusat pembelian dan penentuan target pusat pembelian. Baik, selanjutnya saya akan membahas proses pembelian dan pengadaan. Intensif pembelian bisnis untuk membeli merupakan fungsi dari perbedaan antara manfaat anggapan dan biaya anggapan. Tujuan pemasaran adalah membuat penawaran yang menguntungkan yang menghantarkan nilai pelanggan yang unggul kepada pembeli sasaran.
Keragaman pemasok adalah suatu keuntungan yang mungkin tidak ada harganya, tetapi ini seringkali terlewatkan oleh pembeli bisnis. Pada pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai persepsi Departemen Pembelian. Banyak perusahaan meningkatkan mutu Departemen Pembelian mereka dan menaikkan derajat administrator ke tingkat wakil presiden. Hal ini disebabkan oleh semakin kerasnya persaingan saat ini. Selanjutnya ada organisasi dan administrasi pembelian. Sebagian profesional pembelian menggambarkan pekerjaan mereka sebagai lebih strategis, lebih teknis, berorientasi tim, dan lebih melibatkan tanggung jawab daripada sebelumnya. Baik, selanjutnya ada tahap-tahap dalam proses pembelian. Menurut Robinson dan rekan mengidentifikasi 8 tahap dan menyebut fase pembelian. Yang pertama ada pengenalan masalah, yang kedua ada deskripsi kebutuhan umum dan spesifik produk, yang ketiga ada pencari pemasok, yang keempat yaitu mencari petunjuk, yang kelima pengumpulan proposal, yang keenam pemilihan pemasok atau vendor, yang ketujuh spesifikasi pesanan rutin, yang kedelapan tinjauan kinerja. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.